Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga hari ini kita semua diberikan keberkahan hidup dan kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini cerita para wali akan berkisah tentang Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin Sakti sejak kecil. Tak banyak yang diketahui bagaimana masa kecil Kiai As'ad Syamsul Arifin dijalani. Dalam banyak kisah sejarah beliau, kehidupan masa kecil pahlawan nasional itu lumrahnya seperti anak para kiai pada umumnya. Mengaji, mondok dari satu pesantren ke pesantren lain, belajar hingga ke Mekah dan lain sebagainya. Kehidupan seperti bagaimana interaksi beliau dengan teman-temannya, bagaimana ia bermain bersama teman sepantarannya, praktis tak ditemukan dalam manaqib Kiai As'ad. Padahal sebagaimana anak kecil di usianya, ia tentu bisa hidup bermain bersama dengan teman-temannya. Itulah masa yang oleh Kiai As'ad sendiri disebut dengan Caretana Lanceng Kona atau kisah anak zaman dulu. Kisah anak muda zaman dulu atau dalam bahasa Kiai As'ad, Caretana Lanceng Kona, diceritakan pada Gus Soleh Zubair. Ia dari abahnya Kiai Zubair Al-Muayyad, Silo Jember. Beliau berkisah bahwa ketika pondok di pesantren Asem Bagus Situbondo, Kiai As'ad sering mengumpulkan santri. Mereka dikumpulkan untuk diberi pencerahan banyak hal, mulai dari soal NU, negara, ekonomi, politik, hingga romantika masa muda Kiai As'ad. Nah, melalui forum itu Kiai Zubair dan banyak alumni senior tahu perjalanan Kiai As'ad. Kiai As'ad hidup di zaman kolonialisme dan imperialisme. Banyak sekali estapa hidupnya yang bertemu langsung dengan para penjajah. Ritme kehidupan yang keras dan menantang seperti itu membuat beliau tampil sebagai anak muda yang pemberani sekaligus sakti. Itu makin dikuatkan dengan kultur di mana beliau hidup, di Madura. Sebagai contoh, ada beberapa kisah yang bisa ditayangkan sebagai bukti beliau adalah tipikal anak muda yang berani sekaligus sakti. Yang pertama, dalam keyakinan masyarakat Madura, peninggalan leluhur apalagi memang diketahui sebagai sosok yang soleh, bisa dijadikan jimat. Kiai As'ad Syamsul Arifin secara garis keturunan memiliki leluhur yang sangat soleh, berjuang dan banyak memberi kemanfaatan, dan beliau memiliki peninggalan berupa lidi milik leluhurnya. Banyak orang yang ingin mengetahui atau memiliki lidi tersebut, tak terkecuali para penjajah. Suatu pagi di sebuah pasar di Madura, Kiai As'ad sedang membawa lidi itu. Ketika asik berjalan di tengah pasar, ada seorang kompeni atau Belanda atau Londo yang mengganggu Kiai As'ad. Londo itu memaksa untuk mengambil lidi yang dipegang Kiai As'ad. Walau dipertahankan dengan susah payah, akhirnya lidi itu berhasil diambil paksa. Setelah bersih tegang cukup lama, kesabaran Kiai As'ad muda sudah habis. Dengan nada keras, ia membentak dan menampar Londo dan mengambil lidi itu. Masyarakat seantero pasar geger dan kaget bukan main. Hal ini bukan hanya karena Kiai As'ad berhasil mengambil benda warisan leluhurnya, namun Kiai As'ad meninggalkan Londo itu bungkam seolah-olah ia tak bisa bicara, dan ia berdiri mematung, badannya tak bisa digerakkan. Pejabat kewedanan
Madura kaget bukan alang kepalang. Semuanya mencari sosok anak muda yang sempat bersih tegang di pasar tadi pagi. Sementara itu Kiai As'ad hilang dari peredaran, tak tahu di mana sekarang ia berada. Melihat kondisi yang sedemikian genting, tak ada cara lain kecuali mendatangi ayahanda Kiai As'ad, yaitu Raden Ibrahim atau yang dikenal dengan Kiai Samsul Arifin. Seperti mengemis, londo-londo Belanda memohon agar Kiai Samsul membujuk putra tersayangnya untuk mencabut karma kepada londo yang sedang mematung itu. Mendapat kabar itu, Kiai Samsul kaget karena ia tak tahu menahu kasus di pasar tadi pagi. Setelah mendengar pengaduan itu, Kiai Samsul mencari anak pertamanya dan meminta agar londo tadi dilepaskan. Akhirnya londo tersebut dimaafkan dan ia bisa beraktivitas kembali. Kisah kedua dikisahkan dari Kiai Muhyiddin Abdullah Somad, pengasuh pesantren Nurul Islam sekaligus Rais Syuriah PCNU Jember, ketika acara haul majemuk untuk keluarga besar pesantren Asem Bagus Situbondo bulan Januari yang lalu. Beliau berkisah salah satunya tentang kesaktian Kiai As'ad di masa muda. Ceritanya, dulu di daerah Pamekasan, Madura, tempat leluhur Kiai As'ad, ada seorang ustadz. Ustadz baru tersebut menjadi sorotan banyak mata karena ia kerap menyalahkan tradisi dan perilaku keagamaan masyarakat, seperti tahlilan, maulidan, ziarah kubur, dan lain sebagainya. Sebenarnya ada beberapa tokoh yang sudah memberi counter jawaban. Akan tetapi secara tampilan ustadz muda itu lebih meyakinkan di hadapan orang awam. Dakwahnya yang terus menyalahkan ritus keagamaan masyarakat Madura berjalan tanpa kendala sedikit pun. Akhirnya banyak masyarakat mengadukan hal itu kepada Kiai As'ad muda. Masyarakat meminta Kiai As'ad untuk menghentikan dakwah ustadz muda. Kiai As'ad pun berkenan untuk dipertemukan dengan sang ustadz untuk debat terbuka. Info debat terbuka antara Kiai As'ad muda dan ustadz beredar dengan cepat. Orang-orang penuh antusias hendak melihat momen bersejarah itu hingga waktu yang dijadwalkan pun tiba. Masyarakat berbondong-bondong membawa lampu petroma ke sebuah masjid. Jam sudah sekian larut, seisi masjid sudah dipenuhi banyak orang. Hanya saja Kiai As'ad, sosok yang dieluk-elukan, tak kunjung datang. Publik pun cukup was-was. Suasana hening berubah menjadi gegap gempita ketika sosok Kiai As'ad muda muncul di pintu utama. Setiap derap langkahnya terus menjadi perhatian banyak pasang mata. Ketika sudah di depan sang ustadz, tanpa salam, tanpa basa-basi, Kiai As'ad langsung bertanya dengan nada yang keras. Arapa orang amalot ma esalaki, arapa orang at-tahlil ma salaki, beun sapa, bahasa Madura terjemahannya. Kenapa orang bermaulid disalahkan? Kenapa orang bertahlil disalahkan? Kamu tuh siapa? Kiai As'ad mengucapkan itu sembari menampar ustadz tersebut, dan diikuti dengan ucapan maaf sang ustadz dan berjanji untuk mengikuti Kiai As'ad. Di akhir cerita, Kiai Muhyiddin Abdul Somad menambahkan bahwa kisah tersebut menunjukkan karomah, karisma dan kesaktian Kiai As'ad. Kiai As'ad mampu membuat orang diam tanpa kata. Terpengaruh dengan karisma yang dimilikinya, kata beliau, ini tidak untuk ditiru karena tak sembarang orang bisa melakukannya. Itulah kisah masa muda Kiai As'ad yang syarat dengan perjuangan, nilai empati kepada
keberanian, dan penuh karisma. Karisma itu terus melekat pada diri Kiai As'ad sampai akhir hayatnya. Hingga sosok penguasa Orde Baru, Soeharto menaruh rasa hormat yang amat tinggi pada Kiai As'ad Syamsul Arifin dan menjadikannya sebagai guru spiritual. Dalam sebuah keterangan, Presiden Soeharto berhasil dikalahkan Kiai As'ad Syamsul Arifin. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.